Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla fi'ula wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mustafah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil liqa'ih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Keluarga besar Pondok Pesantren Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, Mudir yang terhormat Buya Godang Kiai Haji Ustadz Isra Azhar LCMH, para kepala sekolah, para wakil, para kabid, para kasih, dan yang kami muliakan para ustadz, dan yang kami banggakan Ananda santri Pondok Pesantren Ibnu Utsaimin yang mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan rahmat dan karunia Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur pada kesempatan ini dalam beberapa menit ke depan kita bisa kembali sama-sama mengaji, saling mengingatkan, mudah-mudahan menjadi ladang kebaikan. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya atas nikmat yang diberikannya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk memahami kemudian mengikuti. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, istri dan anak cucu keturunannya, serta siapapun yang mengikutinya sampai akhir masa. Semoga kita termasuk yang senantiasa istiqamah di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhwani fillah, ikhwani wa akhwati fillah, kembali kita bersama kitab Adabus Salaf fi Ta'amuli ma'an nas. Adab as-salaf dalam berinteraksi, dalam bergaul dengan sesama manusia. Pada pertemuan sepekan yang lalu, sebulan yang lalu ya, Masya Allah, mereka selalu mencari ridha Allah, bukan ridha manusia. Karena ridha manusia tidak mungkin dicapai semuanya. Tapi kalau ridha Allah, alhamdulillah Allah mudahkan. Sudah kita baca kemarin dan kita sampaikan sedikit contoh di mana ketika kita mendahulukan ridha Allah, Allah mudahkan kita mendapatkan ridhanya. Yang kedua adalah yaqbaluna al-haqqa mimman jaa'a bihi wa la yaltafituna ila qailih. Mereka menerima al-haqq, kebenaran, dari siapa yang membawanya atau dari siapapun datangnya. Wala yaltafituna ila qailih, tanpa melihat
siapa yang mengatakannya. Asal itu benar, asal itu hak, maka dia terima. Sekalipun dari orang yang rendah atau yang tidak dia suka. Sekalipun daripada orang yang rendah ataupun yang dia tidak suka. Inilah adab yang berat, yang tidak atau tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang Allah berikan taufik, orang-orang yang dikuatkan Allah Subhanahu wa taala, menerima kebenaran dari manapun datangnya tanpa melihat siapapun yang mengatakan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, sebab menerima kebenaran itu adalah tanda ketundukan dan menolaknya adalah tanda kesombongan. Menolak kebenaran adalah kesombongan. Iblis alaihi laknatullah menolak kebenaran yang datang dari Allah tabaraka wa taala sehingga dia terkutuk sampai hari kiamat. Qala al-muallif hafizahullah, fa hadha Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yusi Yazid bin Umairah wa kana min ashabi Mu'adz fa yaqulu lahu wa talaqqa al-haqqa idza sami'tahu fa inna 'alal haqqi nuran. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunnah, bab luzumi sunnah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Mu'adz bin Jabal masih terkenal kan? Adalah duta pertama yang diutus Nabi berdakwah ke Yaman, dan disebut dengan sahabat yang paling menguasai ilmu fikih. Mu'adz afqahun nasi Mu'adz, yang paling faqih adalah Mu'adz ibn Jabal. Dia mengatakan kepada muridnya Yazid ibn Umairah, dia katakan, talaqqal haqqa idza sami'tahu fa inna 'alal haqqi nura. Terimalah kebenaran dari siapapun datangnya, karena kebenaran itu di atasnya ada cahaya. Yang benar itu akan tetap terlihat benar, sekalipun datang dari orang yang kita tidak senangi, sekalipun datangnya dari orang yang senantiasa lemah, mungkin sering salah, tapi kalau benaran akan terlihat. Fa inna 'alal haqqi nuran, karena di atas kebenaran itu ada cahaya yang meneranginya. Seperti kata pepatah Arab, al-haqqu ablaj wal batilu lajlaj. Dapat al-haqqu ablaj wal batilu lajlaj. Tulis itu pepatah. Al-haqqu ablaj wal batilu lajlaj. Ada yang hafal? Apa artinya? Al-haqqu ablaj, terang benderang, jalannya lurus, jelas. Wal batilu lajlaj, kebatilan itu samar dan berbelit-belit. Lajlaj. Al-haqqu ablaj wal batilu lajlaj. Kebenaran itu akan terlihat karena dia terang. Tapi kalau kebatilan selalu samar-samar dan berbelok-belok jalan. Kalau mulai belok-belok pasti alasan dibuat-buat. Tapi kalau lurus dia tidak banyak. Nah. Wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Mas'ud Al-Hudhali yang digelar oleh Nabi Al-Ghulamul Mulham, anak kecil yang diberikan ilham.
seorang ulama sahabat berkata, "Wa man ja'aka bil haqqi faqbal minhu." Siapa yang datang kepadamu membawa kebenaran, terima daripadanya. Wa in kana ba'idan baghidan, sekalipun orangnya jauh dari kita, bahkan dibenci oleh kita. Karena kebenaran tidak boleh dibenci. Orang boleh dibenci, tapi kebenaran tidak boleh dibenci. Wa man ja'aka bil batil fardud alaihi wa in kana habiban qariba. Bila datang seseorang bawa kebatilan, tolak sekalipun dia orang yang dekat dan kita cintai. Makanya ukuran kebenaran bukan kedekatan, bukan hubungan yang baik antara kita, tidak. Tapi kebenaran itu bisa saja datang dari orang yang jauh, bahkan mungkin dari orang yang tidak kita senangi. Ini kalau sudah bisa seperti ini, kaum muslimin, kaum muslimat, kita akan menjadi orang yang munsif, orang yang adil. Dan ini adalah sifatnya para nabi dan sifatnya para as-salihin, orang-orang yang senantiasa bisa berbuat adil dalam segala keadaan. Bisa menerima kebenaran dalam keadaan tidak suka. Dan bisa menunjukkan kebenaran walaupun kepada orang yang tidak dia suka. Inilah al-akhlaq, inilah adab yang sering diterapkan oleh as-salaf as-salih. Wa zakar Ibnu Al-Qayyim rahimahullah sullatan min al-a'immah ka Sahl bin Abdullah At-Tustari wa Abi Talib al-Makki wal Junaid ibn Muhammad wa Abi Uthman An-Nisaburi wa Yahya ibn Mu'adz Ar-Razi wa Abi Sulaiman Ad-Darani wa Aun ibn Abdullah wa ghairihim. Thumma qala was-sadiqu az-zaki ya'khudhu min kullin minhum ma 'indahu min al-haqq fayasta'inu bihi ala matlabihi ولا يرد ما يجده عنده من الحق لتقصيره في الحق الآخر ويهدره به فالكمال المطلق لله رب العالمين وما من العباد إلا له مقام معلوم. Seperti terdapat dalam Tahzibu Madarijus Salikin. Berkata Ibnu Qayyim ketika menyebutkan beberapa orang dari kalangan imam-imam ahli ibadah seperti Sahal ibn Abdullah At-Tustari, ini orang-orang zuhud ini, wa Abi Talib Al-Makki sahibu Qutil Qulub, wal Junaid ibn Muhammad, Junaid ibn Muhammad Al-Baghdadi wa Abi Uthman An-Nisaburi, Abi Uthman An-Nisaburi wa Yahya bin Mu'adz Ar-Razi wa Abi Sulaiman Ad-Darani wa Aun ibn Abdullah Al-Basri wa ghairihim, dan selain mereka. Thumma qal, kemudian beliau berkata, was-sadiquz zaki, orang yang jujur, orang yang cerdas dan bersih hatinya, ya'khudhu min kullin minhum ma 'indahu minal haqq, mau mengambil dari setiap mereka yang disebutkan itu kebenaran yang ada padanya. Apa sebab? Setiap kebenaran yang ada padanya, fayasta'inu bihi ala matlabi, dengan kebenaran itu dia menjadi pembantunya untuk mendapatkan tujuan. Wala yaruddu ma ja'idu indahu minal haqq, dan tidak boleh menolak kebenaran yang ada pada mereka, litaqsiri fil haqqil akhar, karena dia tidak mengikuti kebenaran dalam bab yang lain. Maksudnya di sini dia benar, tapi di bab yang lain dia salah. Gara-gara salah di bab yang lain, yang benar ditolak, tidak boleh. Jelas? Jadi ini kan disebut ahli-ahli ibadah.
mereka orang-orang yang berusaha mendekatkan diri taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada juga yang melakukan sesuatu tidak berdasarkan ilmu yang sahih misalnya. Maka Ibnu Qayyim mengatakan yang jujur, yang hatinya bersih, mengambil kebenaran yang ada pada mereka. Tidak menolaknya karena ada sesuatu yang batil misalnya ada pada amal mereka. Baik, wala yaruddu ma yajiduhu 'indahu min al-haqqi li taqsiri fil haqqil akhar. Tidak boleh menolak kebenaran yang ada padanya karena dia tidak mengikuti kebenaran pada bab yang lain. Wa yuhdiru bi sehingga menganggapnya tidak ada apa-apa, tidak bernilai sama sekali. Bal kamalul mutlaq lillahi rabbil alamin. Sebab kesempurnaan yang mutlak itu hanya milik Allah tabaraka wa taala. Seseorang manusia tak akan pernah sempurna. Wa ma minal ibad illa lahu maqamun ma'lum, atau wa ma minal ubbad illa lahu maqamun ma'lum, dan tidaklah satupun ahli ibadah kecuali baginya maqam yang diketahui. Wa dzakara Asy-Shinqiti rahimahullah fi Adwa'il Bayan annana nanzur ila dzatil qawli la ila qailih. Imam Asy-Shinqiti, yaitu Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti, penulis kitab Adwa'il Bayan fi Tafsir Al-Qur'an bil Qur'an, beliau mengatakan annana nanzur ila dzatil qawl la ila qailih. Kita melihat apa yang dikatakan, bukan siapa yang mengatakan. Lianna kulla kalamin fihi maqbulun wa mardud. Karena setiap perkataan ada yang ditolak, ada yang diterima. Illa kalamahu sallallahu alaihi wasallam, kecuali perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'lumun anna al-haqqa haqqun. Suatu hal yang maklum bahwa yang hak itu tetap hak. Walau kana qailuhu haqiran, sekalipun orang yang mengatakannya rendah atau hina. Ala tara anna malikata saba' fi hali kauniha tasjudu lisyamsi min dunillah hiya wa qaumuha lamma qalat kalaman haqqan saddaqa Allahu fiha. Tidakkah kau perhatikan Ratu Saba? Siapa namanya? Ratu Saba. Ratu Bilqis. Pada masa Nabi apa itu? Nabi Sulaiman, Masya Allah. Bahasa Nabi Sulaiman alaihissalam. Dalam keadaan dia dan kaumnya masih sujud kepada matahari. Apa hukum sujud pada matahari? Syirik. Syirik adalah dosa yang paling ringan, betul? Yang paling besar. Syirik bisa diampuni atau tidak? Tidak bisa, kecuali dengan taubat sebelum mati. Nah, di saat dia dan kaumnya masih syirik, ketika mengatakan kalaman haqqan saddaqaha Allahu fihi, Allah sendiri benarkan ucapannya. Karena yang dia katakan benar. Jadi orang kafir pun kalau berkata benar, wajib kita benarkan. Tidak boleh kita gara-gara dia kafir lalu kita tolak. Apalagi seorang muslim, ya seorang mukmin yang mempunyai kesalahan. Maka kesalahannya kita tolak, kebenarannya kita terima. Kaum muslimin muslimat, saddaqaha Allah bihi, Allah benarkan dia. Walam yakun kufruha mani'an min tasdiqiha fil haqqi alladhi qalathu. Kekufurannya tidak menjadi penghalang
untuk mengatakannya benar pada masalah yang dia benar dalam masalah itu. Wa dzalika fi qauliha fi ma dzakarallahu anha, yaitu dalam ucapannya ketika dia mengucapkan seperti yang dikisahkan Allah, qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Nah, dalam surat An-Naml ayat 34, di saat di saat datang surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis, ayyuhal malau inni ulqiya ilayya kitabun karim, wahai kaumku, wahai para pembesarku, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang karim, surat yang surat yang bernilai tinggi, karim, surat yang mulia. Innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak pernah dikenal oleh mereka. Sesungguhnya innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Sampai mereka mengatakan wa ma kuntu qati'atan amran hatta tanzurun. Saya tidak mungkin memutuskan suatu masalah ini sampai kalian ikut memberikan saran. Qalu, apa jawabannya? Enggak. Qalu inna nahnu ulu quwwah wanzuri ulu quwwatin fanzuri madza ta'murin ulu ba'sin syadidin fanzuri madza wal amru ilayki wal amru ilayki fanzuri madza ta'murin. Kita ini orang kuat dan terlatih, sahabat, bukan main-main. Oleh sebab itu kata mereka dengan percaya diri, silahkan perintahkan apa yang Anda mau. Kalau masalah kami siap-siap. Lalu Bilqis dengan penuh hikmah mengatakan, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Wahai kaumku, raja-raja itu bila sudah menyerang suatu negeri, afsaduha, mereka akan rusak. Wa ja'alu a'izzata ahliha adillah, mereka juga akan menjadikan para petingginya jadi orang rendah-rendah, dihinakan. Ini perkataan benar apa salah ini? Perkataan benar. Allah jawab, wa kadzalika yaf'alun. Betul, seperti itu yang mereka lakukan. Jadi Allah sendiri benarkan perkataan seorang ratu yang masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang masih sujud pada matahari. Tapi Allah ajarkan kepada kita untuk membenarkan segala sesuatu yang datang dari siapapun asal itu benar. Karena al-haqqu ablaj wal batilu lajlaj. Faqad qala ta'ala musdaqan atau musaddiqan laha fi qawliha wa kadzalika yaf'alun. Allah berfirman membenarkan apa yang dia katakan, seperti itulah yang mereka lakukan, yaitu para raja bila menyerang suatu negeri akan merusak dan akan menjadikan para petingginya menjadi orang yang dihinakan. Wa qad qala asy-syair, penyair mengatakan, kenapa orang Arab suka istisad dengan syair? Ada yang tahu? Mudah menyentuh kalbu. Syair itu banyak mengandung hikmah. Karena memang dipilih dengan bahasa-bahasa yang bernilai sastra tinggi. La tahqiranna ar-ra'ya wa huwa muwafiqun hukm as-sawabi idza ata min naqisi. Fad-durru wa huwa a'azzu shay'in yuqtana ma hatta qimatahu
hawanul qanisi. Ada yang tahu artinya? Ada adik? Yang tahu artinya? Baru dengar pertama kali ini. Baik, yang sudah hafal? Belum juga. Baik. La tahqiranna ar-ra'ya wa huwa muwafiqun hukm as-sawabi idza ata min naqisi. Fad-durru wa huwa a'azzu shay'in yuqtana ma hatta qimatahu hawanu al-qanisi. Jangan kamu merendahkan pendapat padahal itulah yang benar karena datang dari orang yang rendah. Mutiara adalah sesuatu yang paling mahal yang disimpan orang. Tidak jatuh harganya karena diambil oleh penyamun. Tahu penyamun? Penyambret? Jambret? Begal. Penjambret orang mulia atau orang hina? Penjambret orang mulia apa orang hina? Orang hina. Perampok hina. Koruptor mulia. Oh, hina juga ya. Nampaknya dimuliakan. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Nah, emas atau mutiara bila diambil oleh pencuri jatuh harganya? Jatuh harganya? Enggak. Padahal dia mengambil dengan cara yang tak halal. Andainya antum punya mutiara, nanti dikembalikan oleh pencurinya. Dicuri orang. Enggak usahlah, saya enggak mau lagi, sudah jatuh ke tangan Anda, ada orang hina. Gitu ya? Enggak kan? Kalau mutiara dapat pun dalam septic tank, lomba kita ngambilnya. Kalau pasti mutiara. Masalahnya sebelum pasti itu masalahnya. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Jadi fad-durru wa huwa a'azzu syai'in yuqtana ma hatta qimatahu hawanul qanisi. Mutiara padahal itu yang paling mahal yang dimiliki seseorang, tapi kalau dicuri oleh penyamun tak jatuh harganya. Demikian juga kebenaran walaupun datang dari orang yang hina, maka harganya tidak jatuh. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ini pelajaran berharga bagi kita bahwasanya kebenaran itu hukumnya wajib diterima sekalipun datang dari manapun. Nah, dan ini termasuk bab adab yang luar biasa tingginya. Tidak bisa dilakukan kecuali orang-orang yang benar-benar ikhlas menerima kebenaran. Wa qala al-Munawi rahimahullah, Sahibul Faidul Qadir, idda hadis al-kalimatu al-hikmah dhalatul mu'min fahaitsu wajada fa huwa ahaqqu biha. Kalimat hikmah itu adalah milik orang beriman yang hilang. Fahaitsu wajadaha fa huwa ahaqqu biha. Dimanapun dia dapatkan, dia yang paling berhak memilikinya. Di kalimat hikmah, apa maksud kalimat hikmah? Al-hikmatu dalam bahasa Arab adalah isabatul haqq. Al-hikmatu isabatul haqq, yaitu menepati kebenaran. Itulah hikmah. Jadi kata-kata hikmah artinya kata-kata yang benar. Jadi kalau ada kata yang tidak benar, tidak bisa disebut kata hikmah. Misalnya kata kalimat hikmah, as-sabru miftahul faraj. Tapi jangan salah baca ini. Kalau salah baca bisa bahaya. Al-hikmatu, as-sabru miftahul faraj bi fathir ra. Nah, jangan salah baca enggak? Dulu ada Pak mahasiswa Afrika salah baca dia. Nah, salah bacaannya salah makna. Ada juga kawan kita baru sampai di Madinah, dilihatnya Al-Farruj At-Tazij. Al-Farruj At-Tazij. Dia salah baca, dibacanya Al-Furuj.
Salah baca, sehingga dia salahkan. Ini salah nahu, dia ahli nahu memang. Kalau al-furuj kan jamak, sifatnya masih muannas. Ini kenapa tazij? Ya, kenapa tazij? Nah, tahu tak tuan-tuan? Yang pandai nahu nanti disalahkannya. Ternyata dia salah baca kalimat pertama, bukan furuj, tapi al-farruj. Tahu mana farruj? Tak tahu juga. Ayam potong empet. Ayam potong empat. Apa maksudnya itu? Ayam muda. Anda tahu juga? Ayam muda tak tahu? Subhanallah. Besok antum ke Pekanbaru, telepon ustadznya. Saya ajak makan goreng ayam potong empat. Ayam masih muda. Tapi siap-siap tu tak jatuh cinta ya. Nah. Hah? Kapan ke Pekanbaru? Kapan ke Pekanbaru? Besok? Hah? Iya, telepon ustaz besok ya, insyaallah. Semoga saya tidak ada kerja. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi al-hikmatu adalah isabatul haq, isabatul sawab. Walaupun para ulama berbeda dalam mendefinisikannya, tapi berkisar pada makna itu. Seperti Imam Al-Ghazali mengatakan fi'lu ma yanbaghi fi ma yanbaghi bima yanbaghi, yaitu melakukan sesuatu yang harus dilakukan pada sesuatu yang harus dilakukan dengan cara yang mesti dilakukan. Sama kan? Melakukan tindakan yang benar pada sesuatu yang benar dengan cara yang benar. Berarti isabatu al-haq. Makanya hikmah itu disebutlah sunnah Nabi sebagai hikmah karena selalu benar. Karena sunnah Nabi selalu benar. Sehingga dalam Al-Quran disebut dengan al-hikmah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi al-kalimatul hikmah dhallatul mu'min. Kalimat hikmah itu adalah milik orang beriman yang hilang. Dhallah itu sesuatu yang hilang dari seseorang. Fa haitsu wajadaha fa huwa haqqu biha. Apabila dimanapun dia dapatkan, dia lebih berhak. Berkata Imam Al-Munawi, dhallatul mu'min ay matlubuhu. Makna dhalatul mu'min ay matlubuhu, yakni yang dicarinya. Fala yazalu yatlubuha, dia senantiasa mencarinya. Kama yatatallabur rajulu dhallatahu, seperti orang mencari barang hilang. Seperti orang mencari barang hilang. Fa haitsu wajadaha fa huwa ahaqqu biha, kapanpun dimanapun dia dapatkan, dia lebih berhak untuk memilikinya. Ay bil amali biha wattiba'iha, yaitu mengamalkannya dan mengikutinya. Berkata Imam Al-Munawi rahimahullah, yakni anna kalimat al-hikmah rubbama nataqa biha man laysa laha bi'ahli. Maknanya kalimat hikmah itu bisa saja diucapkan oleh orang yang bukan ahlinya. Thumma raja'at ila ahliha, kemudian kembali ke orang yang ahlinya. Fahuwa ahaqqu biha, dia lebih berhak untuk memilikinya. Kama anna sahibad dhallati, seperti mana orang yang memiliki barang hilang, pemilik barang hilang, la yanzuru ila khasasati man wajadaha indah, dia takkan pernah melihat rendahnya orang yang mengembalikan kepadanya. Siapapun yang mengembalikan, nak pemulung, antum kehilangan HP, masuk tong sampah misalnya, tiba-tiba datang pemulung mengembalikan, antum terima apa enggak? Enggak mau dah. Enggak. Pasti antum terima karena antum pemiliknya. Barang mahal pula. HP-nya bukan HP kayak Ustaz punya ini. Karena ini kan murah cuma. Berapa harganya? Enggak dijual. Ini antum HP baru beli 8 juta misalnya. Atau berapa HP yang mahal? Saya enggak tahu juga yang mahal. Jarang pakai yang mahal, yang baru itu masalahnya. Berapa? Anggaplah 8 ya. Tiba-tiba semangat buang sampah, itu buang dengan HP-nya ke dalam tong sampah. Datang pemulung nelpon, Pak, HP ini bapak punya. Iya. Siapa anda? Siapa pemulung Pak? Ambil aja lah, gitu ya.
Jadi yang menemukannya bukan ahlinya. Nah, orang yang memilikinya tak akan melihat siapa yang mengembalikannya. Dia lebih berhak. Paling-paling disemprot sanitizer aja di situ. Karena musim corona ini. Kau muslimin muslimat mana? Khatab al-Hajjaj. Hajjaj pernah menyampaikan khutbah. Kenal Hajjaj? Banyak Hajjaj itu banyak. Ini Hajjaj yang mana nih? Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Yang Asma binti Abi Bakar As-Siddiq menafsirkan hadis Nabi, yakhruju min Thaqif kadzabun wa mubir. Akan keluar dari Bani Thaqif pendusta dan penghancur. Maka saya mengira yang dimaksud Nabi dengan penghancur itu adalah Anda, Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Memang seorang penguasa yang sangat tirani, sangat zalim, banyak orang yang mati di tangannya, mati dalam keadaan dizalimi. Nah, dia mengatakan satu khutbahnya, innallaha amarana. Dengar baik-baik, ini Hajjaj bin Yusuf mengatakan ini. Kalau tidak kalian dicari nanti. Hajjaj bin Yusuf mengatakan, innallaha amarana bi talabil akhirah. Allah perintahkan kita mencari sendiri akhirat. Wa kafana mu'nadad dunya. Tapi dunia dia yang jamin. Kalau rezeki dunia Allah yang jamin. Nak dicari. Kalau rezeki tetap dapat. Tak percaya nampaknya. Rezeki itu ada yang dicari, ada yang tak dicari. Diceritakan bahwa Imam Syafi'i dengan Imam Malik beda pendapat. Kata Imam Malik mesti dicari rezeki itu nak. Kalau tak dapat. Kata Imam Syafi'i, kata Imam Malik tak. Kalau rezeki tetap dapat walaupun tidak dicari. Lalu Imam Syafi'i untuk membuktikan itu, dia carinya, dia pergi bekerja bantu orang mati nganggur, lalu dikasih upah beberapa tangkai, dia bawa ke depan guru. Ini contohnya Buya. Kalau saya tadi tak cari, tak dapat. Kata Imam Malik, bismillah, saya tak cari juga dapat. Ya kan? Kan dia ikut mencari tapi dah dapat juga. Kalau itu kaum muslimin, rezeki itu dicari tak dicari dapat. Karena dalam hadis Nabi disebutkan, sesungguhnya seseorang itu dicari rezekinya seperti dia dicari ajalnya. Makanya jangan terlalu berlebihan mencari rezeki. Ambillah dengan cara yang baik, mintalah dengan cara yang baik, dan gunakan untuk cara yang baik. Nah, apa kata Hajjaj? Allah kalau untuk akhirat diserahkan kita. Kalau tak cari tak dapat. Kalau dunia dicari tak dicari. Di dunia rezeki dunia dicari tak dicari tetap dapat. Tapi kalau akhirat tak dicari tak dapat. Makanya ini benar tak perkataan beliau ini? Benar. Ya falaitahu kafana mu'dadal akhirah wa amarana bi talabid dunya. Kalau boleh, ini kan angan-angan nih. Biarlah kita payah-payah cari rezeki di dunia, tapi akhirat langsung masuk surga. Tidak bisa. Jadi dunia ini mau dicari tak dicari dapat, tapi akhirat harus dicari. Makanya kita harus fokus beragama ini, serius beragama ini, supaya dapat akhirat. Kalau cari rezeki tidak fokus pun insya Allah dapat juga. Semua orang yang fokus pun tidak dapat juga. Coba lihat orang-orang yang kalau rezeki dengan panjangnya waktu kerja, ya dengan panjangnya waktu bekerja lebih banyak, itu banyak orang sebelum subuh udah keluar dia. Orang dah tidur mereka masih keliling, rezekinya dikit aja. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dekatilah sang pemberi rezeki. Faqala Al-Hasan, berkata Al-Hasan. Siapa Al-Hasan?
Al-Imam Al-Hasanul Basri, imam di masa tabi'in. Khudhuha min fasiq, ambil kalimat hikmah ini dari orang fasik. Wa innal hikmah atau al-hikmah dhalatul mu'min. Kalimat hikmah itu adalah barang orang beriman yang hilang. Maka dia tidak melarang kita mengambil perkataan benar dari orang yang biasa salah. Tidak menghalangi untuk menerima yang benar sekalipun datang dari orang yang zalim. Wujida rajulun yaktubu an mukhannats syai'an fa'uqiba faqala al-jawharatu an-nafisa la yashinuha sakhafatu gha'isiha wa dana'ati ba'iha thumma qala. Nah, ini kita lewati. Ini perkataan Al-Munawi, masih dia menukil dari yang lain. Ini kita lewati saja karena waktu. Atau mau dibacakan juga? Nah, kita lewati aja lah. Wasaq Ibnu Asakir rahimahullah. Ibnu Asakir rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya an Muhammad ibn Auf al-Himsi, yaitu Muhammad ibn Auf ibn Sufyan al-Himsi at-Ta'i, thiqatun hafiz. Qala sa'altu Ahmad bin Hanbal, saya bertanya kepada Ahmad bin Hanbal. Itu Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad, Imam mazhab Hanbali. An Marwan At-Tatari, tentang Marwan At-Tatari, yaitu Marwan bin Muhammad At-Tatari, seorang perawi hadis. Dia thiqah tetapi rumiya bil irja. Thiqah tetapi dituduh berpemahaman murji'ah. Kadang-kadang dituduh tapi tidak terbukti. Hari ini juga kita banyak tuduhan-tuduhan tapi tidak terbukti. Makanya jangan sembarang menuduh. Nah, faqala, berkata Imam Ahmad, salbul hadis. Ini orang hadisnya salb. Tahu makna salb? Kuat, kokoh. Faqultu lahu, lalu saya katakan kepadanya, oke, Muhammad bin Auf al-Himsi, seorang ulama hadis juga, mengatakan kepada Imam Ahmad, innahu murji', dia orang murji'ah, yaitu satu golongan menyimpang yang mengatakan iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang, bahwa iman orang fasik tidak berpengaruh kepada imannya, sebagaimana taatnya orang saleh tidak berpengaruh pada imannya. Semuanya sederajat. Nasallallahu alaihi wasallam. Faqultu lahu innahu murji wa innahu yadribu Duhaiman wa Mahmud bin Khalid wal Walid bin Utbah wa yu'zihim. Dia itu bersama murji'ah. Dia memukuli Duhaim wa Mahmud bin Khalid wal Walid bin Utbah wa yu'zihim, dan menyakiti mereka. Faja'altu ada'u min qadri wa yarfa' min qadri. Saya selalu menjatuhkan dia, Imam Ahmad menambahkan naikkan dia. Saya berusaha menjatuhkannya di depan Imam Ahmad mengangkatnya tinggi-tinggi. Marwan bin Muhammad At-Tatari. Wa qala sahibu hadis, dia adalah pemilik hadis. Indahu hadis, dia punya hadis, meriwayatkan hadis banyak. Astahi an asma'ahu minhu, saya suka mendengar hadis daripadanya. Kenapa? Karena dia thiqah. Sekalipun berpemahaman menyimpang. Sebab apa? Yang diambil darinya hadisnya tadi. Karena hadis tetap hadis walaupun diriwayatkan oleh ahli hadis. Hadis tetap hadis walaupun lahir dari mulut ahli hadis, wajib diterima. Jangan gara-gara nanti hadis keluar dari hadis, tuan-tuan tidak terima. Hadis asal tetap hadis sahih, wajib diterima dari siapapun. Ini yang dicontohkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Contoh lain yang saya ingat, yang pernah saya baca di luar kitab ini,
Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya oleh Imam Abu Dawud. Ini dua-duanya imam. Abu Dawud, Sulaiman Ibn al-Ash'ath. Ya, Sulaiman al-Ash'ath sahibus sunan. Bertanya kepada Imam Ahmad, "Ya Aba Abdullah, inna li qarabatan bi Asbahan. Yarawna aw yantahiluna al-irja. Apa asiluhum?" Ya Abu Abdullah, saya punya famili di Asbahan tapi berpemahaman Murji'ah. Boleh tidak saya untuk bersilaturahim dengannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waihak. Kasihan kamu. Suruh tetap bersilaturahim dengan mereka." Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya waktu yang membatasi. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang lagi. Insyaallah taala. Nah, ikut lagi ya. Ikut lagi. Karena belum selesai, tidak ada pertanyaan. Nah, intinya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di antara adab yang diperlihatkan oleh as-salaf, bahkan tadi dibuktikan dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kebenaran itu tak boleh ditolak dari manapun datangnya, dengan catatan asal jelas itu benar. Karena seperti kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Alal haqqi nurun." Di atas kebenaran itu ada cahaya yang menjadi bukti kebenarannya. Karena kebenaran itu ablaj, jelas, wal batilu la jelas. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan akhlak ini kepada kita sehingga kita bisa menerima kebenaran dari manapun datangnya, kapanpun datangnya, dari siapapun datangnya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.